Baik, terima kasih Bunda Nani. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan kajian subuh yang setiap subuh kita lakukan ini menjadi wasilah turunnya berkah, ridho, magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari Ahad ya, setiap hari Ahad mungkin supaya tidak bingung mencari materi ya, kita tetapkan saja setiap hari Ahad itu bismillah kita akan mempelajari kitab Bulughul Maram ya. Ada kitab fikihnya di kitab Riyadhus Shalihin yang kita pelajari di setiap Kamis, Jumat, Sabtu itu adalah kita awali dari bab akhlak ya, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Dan di Bulughul Maram ini terkait fikih yang harus juga kita perdalam ya, harus kita pelajari dengan berbagai sudut pandangnya. Mari kita pelajari bersama kitab Bulughul Maram. Pokoknya kajian subuh kita ini tidak terlepas kalau tidak ayat ya hadis ya, tidak mempelajari hal lain-lain gitu ya, karena mungkin kita supaya lebih memahami lagi isi kandungan ya dari Al-Quran dengan berbagai penafsirannya, juga hadis-hadis Rasulullah ya dengan berbagai kandungannya, baik terkait akidah, fikih, akhlak dan lain sebagainya. Nah mungkin terkait fikih baru akan kita mulai ya, itu di Bulughul Maram itu nanti lengkap, tetapi mungkin yang diawali dari bab pertama itu adalah tentang kitabut thaharah ya, kitab bersuci. Baiklah, saya akan tampilkan dulu kitab Bulughul Maramnya. Sudah pada punya Bapak Ibu? Belum, Bun. Ya maksudnya biar pahalanya lebih berlimpah ya, nggak apa-apa, nggak punya juga ada ditayangkan ya di sini juga. Nah di sini ada salah satu kitab yang insya Allah akan kita pelajari di setiap hari Ahad ya, itu kitab Bulughul Maram. Sebetulnya kalau yang itu sudah nggak aneh ya, yang pada sudah mondok. Nah ini mungkin kita bernostalgia dengan kitab Bulughul Maram, babul miyah, bab air, diawali dari hadis pertama. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan sampai seluruhnya ya. Bismillah, kita awali dari hadis pertama di hari ini. Silahkan, ada yang mau membacakan hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, mengenai laut, huwa, laut adalah, at-tahuru, yang suci, ma'uhu, airnya, al-hillu, yang halal, maitatuhu, bangkainya. Akhrajahu, telah mentakhrij kepada hadis ini al-arba'atu, imam yang 4, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdhu, dan lafadznya, lahu, disahihkan oleh Al-Khuzaimah dan Tirmidzi, dan lafadznya lahu kepada Ibnu Syaibah. Wa sahahahu, dan telah mensahihkan, mentashih Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi, dan Tirmidzi. Warawahu, dan telah meriwayatkan kepada hadis ini Malik
Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Baik, terima kasih Umi Yuyun sudah membacakan. Silakan satu orang lagi supaya mengikuti Umi Yuyun nih. Boleh coba. Silakan Bunda Nunu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kola yang pertama Abu Hurairah yang berkatanya ya Bun. Kola yang Hurairah. kedua Rasulullah. Ya. Baik. Ulangi ya. Ya Bun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Hadis diterima dari Abi Hurairah. Kola Abu Hurairah berkata. Nah seperti itu Bun. Hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri tentang laut. Ya. Kuat tahuru. Laut itu artinya suci, ma'uhu dan mensucikan ya. Tohuru itu suci, ma'uhu airnya Bun. Air ya. Kuat tahuru laut itu artinya suci dan mensucikan. Airnya ma'uhu airnya Ya. suci ya. Ya, tohur suci aja dulu Bun. Huwa laut itu atau huru suci ma'uhu airnya. Itu suci ma'uhu airnya. Al-hilu maitatuhu dan halal. Ya. Ya. Halal. Halal Mungkin Halal. akhraja. Baik. Halal dimakan apa gimana? Maitatuhu bangkainya. Maitatuhu bangkainya. Akhrajahul arba'atu. Hadis telah telah mentakhrij mentakriskan 4 imam. imam ya. Ya, imam Wah, keempat benar. ya. Abi Saibah dan Abu Saibah walafduhu lahu dan lafad hadis Ucap. lahu dari Abi Syaibah. dari Abi Saibah wa sahhahu benu Dan- Khuzaimah. Wasohahahu dan telah mentashih wa sahhahu dan telah mentashih Ibnu Khuzaimah oleh Ibnu Ibnu Zaimah, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, warawahu dan telah diriwayatkan meriwayatkan Malikun oleh Imam Malik Nggak pakai tanwin Bu. dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. very good. Paragok masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semuanya nih wajib baca, jangan Umi Yuyun sama Bunda Nunung aja ya. Nanti bergantian. Baiklah, di hadis pertama ya, ini bernostalgia ya Umi Yuyun. Ini kita dulu mungkin ketika mondok ya belajar Bulughul Maram. Nah, ini kita pelajari lagi. Mudah-mudahan dari setiap huruf yang kita baca dari berbagai kitab itu memberikan keberkahan ya. Kita mendapatkan keberkahan dari ilmu para ulama ya. Ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, mudah-mudahan setiap kata yang dari Rasulullah yang kita baca itu mudah-mudahan tadi mendapatkan keberkahan. Walaupun kita sebetulnya udah tahu tentang hal ini, tetapi diulang gitu ya.
Baiklah, untuk hadis dari Abi Hurairah ini ya, an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah qala radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Abi Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri ya, mengenai air laut, bahwa air laut itu air laut itu at-tahuru, suci, ma'uhu, airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4 ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibnu Yuyun, wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga Ibnu Abi Syaibah, wa lafdulahu, dan lafad ini milik beliau ya, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa Tirmizi, wa rawahu Malik, dan telah meriwayatkan hadis ini Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad. Baiklah, kita lihat ya syarahnya. Syarah dari Bulughul Maram ini adalah hadis sahih ya. Hadis ini hadis sahih. Nah, Imam At-Tirmizi menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nah, ada hasan sahih ya. Nah, jadi beliau menyatakan testimoninya seperti ini ya, Imam At-Tirmizi, bahwa beliau menanyakan kepada Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadis ini sahih. Nah, kemudian Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta menyampaikan bahwa hadis ini ya, begitu pentingnya atau keutamaan hadis ini adalah merupakan salah satu prinsip dasar dalam agama Islam ya, yang merupakan prinsip dasar dalam agama Islam. Kan toharoh itu ya, bersuci itu adalah diantaranya, ini adalah salah satu prinsip dasar dalam agama Islam. Nah, jadi tentang hadis ini jangan khawatir, kan sekelompok ulama sudah mensahihkan ya, diantaranya tadi Bukhari, Imam Hakim, Ibnu Hibban ya, Imam Al-Khattabi, Ibnu Khuzaimah, Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiqil Aid, Ibnu Katsir ya, Ibnu Hajar, pokoknya ada 36 ulama ya yang mensahihkan hadis ini. Kemudian kita lihat ke mufradatnya, bahwa ada kata al-bahru. Al-bahru itu laut ya. Itu lawan kata dari al-barru, daratan. Jadi al-bahru laut, lawan kata dari al-bar atau daratan, yang mana laut itu pokoknya yang jamaknya abhur, bihar, buhur. Kenapa dinamakan bahar? Karena dalam ya, dalam dan luas gitu. Dinamakan bahar itu karena dalam dan luasnya. Nah, kemudian ada kata-kata at-tahur. Nah, at-tahur itu adalah nama untuk air yang suci gitu ya. Ketika air suci dinamakan at-tahur. Nah, ini jadi baik, tentu saja ketika suci di sini ya secara substansi bisa mensucikan yang lain. Jadi lafad at-tahur ini di sini ya, bahwa bisa disimpulkan bahwa air itu adalah suci dengan kata at-tahur gitu ya. Nah, bahwa yang kita pahami ya, air laut itu kan banyak mengandung zat garam. Nah, potensi zat garam ini bisa menjadi penghantar listrik yang lebih besar yang terdapat dalam kandungannya gitu ya, dalam air laut itu. Nah, jadi sehingga kenapa suci gitu ya, karena air laut tadi ya banyak materi zat garamnya, kemudian menjadi penghantar listrik yang lebih besar, terdapat kandungan di dalam air laut tersebut ya, sehingga air laut itu lebih mampu untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas gitu daripada air lainnya. Subhanallah ya, banyak sekali rahasia dari ciptaan Allah itu ya, hatta air laut yang subhanallah gitu ya mengandung banyak garam, sehingga kan kalau tidak mengandung banyak garam mungkin bangkai-bangkai itu akan tersengat ya baunya gitu, tetapi subhanallah banyak sekali rahasia di dalamnya.
Nah itulah kemudian ada kata-kata al-hillu. Nah kita lihat dulu per mufradatnya ya. Al-hillu itu halal, berarti lawan katanya apa? Haram ya. Haram. Ya, al-hillu itu halal, lawan katanya haram. Maksudnya di sini adalah apa? Jadi air itu al-hillu halal, halal bangkainya ya. Nah ini maitatuhu. Nah maitatuhu itu bangkai ya. Ini hewan yang tidak tersentuh oleh sembelihan yang disyariatkan. Jadi kalimat maitatuhu itu kan ini fa'il ya dari isim masdar. Al-hillu ini adalah masdar. Nah ini yang dimaksudnya adalah bangkai apa gitu ya. Bangkai semua hewan yang mati yang nggak bisa hidup di alam lain kecuali di laut gitu ya. Jadi bangkai di sini bukan bangkai misalkan kayak yang dari darat matinya di laut, bukan yang seperti itu, tetapi bangkai yang asli gitu ya, asli penduduk laut gitu ya. Nah ini yang paling penting dari hadis ini adalah kesimpulannya ya, bahwa kesucian air laut itu sifatnya mutlak. Jadi tidak ada perincian, pokoknya mutlak ya, pokoknya suci seperti itu. Jadi secara substansi air laut itu suci dan mensucikan. Jadi semua ulama sudah menyatakan seperti ini, walaupun ada sedikit ulama yang tidak sependapat, tetapi pendapat tersebut tidak rajih, tidak kuat gitu ya, yang menyimpulkannya pokoknya air laut itu suci secara mutlak. Nah jadi sehingga air laut itu bisa mengangkat hadas besar maupun hadas kecil ya, serta bisa menghilangkan najis yang muncul pada tempat yang suci, baik di badan kita, di pakaian kita ya. Nah seperti itu. Nah di sini air apabila rasanya, warnanya, bau airnya berubah ya karena sesuatu yang suci, maka air tetap berada dalam kesuciannya. Nah pokoknya ini tidak banyak penjelasan ya, kita semua sudah memahami pokoknya air laut itu suci dan mensucikan. Bangkainya juga halal. Nah, disebut bangkai di sini tentu saja bangkai yang tadi yang hidupnya itu adalah di laut. Nah kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa kita nggak wajib bawa air yang ketika bepergian ke itu ya, nggak usah bawa air yang para sahabat juga kan mereka hanya membawa air sedikit saja kan. Hadis ini sebetulnya jawaban atas pertanyaan para sahabat yang mereka sedang berlayar tetapi membawa airnya hanya sedikit gitu ya, yang hanya cukup untuk keperluan minum mereka. Nah seperti itu, sehingga jawabannya kata Rasul huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah jadi ungkapan at-tahuru ma'uhu ya di sini dengan alif lam yang ma'rifat ya. Nah ini dengan al ya, dengan al ini, nah ini tidak menafikan kesucian jenis air lainnya. Nah karena keberadaannya itu hanya sebagai jawaban tadi ya dari pertanyaan sahabat yang mereka berlayar tetapi hanya membawa air sedikit. Nah ketika mau berwudu itu seperti apa gitu. Nah sehingga Rasulullah menjawab dengan hadis ini. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah ini kemudian selanjutnya apalagi ya, ada yang mau menambahkan tentang penjelasan dari hadis ini? Pokoknya ya kalau kata Imam Syafi'i mah hadis ini adalah separuh dari pengetahuan tentang bersuci. Jadi banyak keutamaan ya tentang hadis ini. Pokoknya misalnya menurut Ibnu Mulakin bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan merupakan dasar bersuci yang menyangkut banyak hukum dan kaidah yang penting. Nah, tapi ada perbedaan pendapat nih para ulama ya. Misalnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut hukumnya itu ya, hewan laut hukumnya tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Nah, kalau kata Imam Abu Hanifah begini ya, dalam memahami al-hillu maitatuhu itu ya, bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut itu hukumnya tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenis ikan.
Adapun misalnya selain ikan ya, yang mirip-mirip hewan darat seperti ada ular kan di laut, ada anjing laut, misalkan babi dan sebagainya. Menurut Kalau penyu itu suka bertelur di darat. Nah itu Mi. Nah ini berbeda pendapat. Jadi kita selesaikan dulu Mi yang ini. Ini kan kata Imam Abu Hanifah ya. Pokoknya kan Imam Abu Hanifah mah cenah hanya ikan dan berbagai jenis ikannya ya. Tapi kalau kayak hewan yang menyerupai hewan darat, kayak di laut ada anjing laut misalnya, ada babi laut, ada ular dan sebagainya, ini menurut Imam Abu Hanifah nggak halal, itu mah tidak halal. Tapi beda pendapat lagi kalau Imam Ahmad ya. Imam Ahmad menurut yang masyhur dari mazhabnya berpendapat diperbolehkan seluruh jenis hewan laut. Nah, kalau Imam Ahmad beda lagi, seluruh hewan jenis laut boleh, kecuali ada yang dikecualikan, kecuali katak, ular dan buaya. Nah, ini kita mau mengambil pendapat yang mana ya? Kalau Imam Ahmad dan mazhab beliau itu boleh seluruh jenis kecuali katak ya, katak tidak boleh, ular tidak boleh, buaya tidak boleh, karena katak dan ular itu jenis hewan yang khaba'ith, yang kotor gitu ya. Sementara buaya adalah binatang yang bertaring, bisa bertaring ya, yang bisa digunakan untuk memangsa. Kemudian kalau kita lihat lagi ada dua imam mazhab lainnya ya, ada Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i ini membolehkan, nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan seluruh jenis hewan laut tanpa pengecualian. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mah tadi ya di awal bahwa hanya jenis ikan dan jenis lainnya, Imam Ahmad sudah menyampaikan seperti itu. Kalau di sini Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan semua jenis hewan laut tanpa kecuali. Nah, karena beliau ya keduanya berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ya ayat 96 bahwa dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut. Nah, itu jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i menghalalkan semuanya. Sehingga dalam hadis Nabi yang lain juga uhillat lana maitatani al-jarad wal hut. Uhillat telah dihalalkan lana bagi kami maitatani, dua bangkai ya. Al-jarad yaitu belalang, al-hut dan ikan. Jadi di dalam kamus dikatakan bahwa yang dimaksud al-hut ini adalah ikan. Juga dalam hadis bab ini yang menyebutkan ya yang bangkainya halal, maka ini pendapat yang lebih kuat. Pokoknya silahkan saja ya Bapak Ibu untuk mengambil pendapat siapa ya di antara imam yang tadi disebutkan itu, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Ahmad, mau yang terakhir ya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang terpenting kita sudah tahu argumentasinya ya. Nah, seperti itu. Gimana Umi tadi yang mau mengambil yang mana pendapatnya? Nah, Imam itu ya, karena dalam fikih itu pasti sekarang kita akan berhadapan dengan banyak pendapat ya. Dalam fikih itu jangan, pokoknya saling menghargai saja ya dengan perbedaan pendapat dalam mensyarah atau menginterpretasi. Yang terpenting kita nggak boleh menjadi muqallid yang hanya mengikuti tanpa tahu dalil, tapi minimalnya kita menjadi seorang muttabi'. Kita menjadi seorang muttabi itu mengamalkan ya wa anta ta'lamu hujjatahu, dan kamu tahu hujahnya apa. Nah, minimalnya seperti itu. Baik, mungkin untuk mengawali mau ditambah hadis lagi, udah siang atau sudah dulu untuk perkenalan baru satu hadis dulu? Gimana? Ditambah satu lagi Yang boleh. kedua juga pendek. Boleh yang kedua nih. Baiklah ya, yang kedua silahkan boleh dibaca nih hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ya, mending bareng-bareng aja semuanya, coba. Atau sama-sama. silahkan ya.
Wa an Abi Sa'id al-Khudri. Sa'id Hadis diterima dari Abi Sa'id al-Khudri. Qala telah berkata Abi Sa'id al-Khudri. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun suci, la yunajjisuhu, tidak ada yang mengenai najis, menajiskan syai'un sedikit pun. yang menjadi Akhrajahu, telah mentakhrij kepada hadis ini salah satu imam yang 3, As-Sahahu, dan telah mentasih yaitu Ahmad, Imam Ahmad. Baik, terima kasih ya sudah pada membaca. Nah, mudah-mudahan satu huruf yang kita baca juga ini ya mendapatkan keberkahan. Kita mempelajari berbagai hadis, berbagai ayat, jangan pernah bosan. Walaupun ini sesuatu yang sudah Bapak Ibu ketahui ya tentang Bulughul Maram, tos malolotok lah ya Bulughul Marama. Nah, sebentar ini Bunda Zuhra mau masuk. Baiklah, akan kita lihat itunya ya, kita perhatikan syarahnya. Hadis yang kedua nih, mudah-mudahan sampai ke ribuan hadis ya sekarang. Hadis yang kedua dalam Bulughul Maram, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an. Hadis diterima dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat najis ya. Nah, itu akhrajahu salasah, dikeluarkan oleh imam yang 3. Nah, ini imam yang 3 itu siapa saja? Imam yang 3 itu Bukhari, Muslim, Ahmad ya. Siapa satu lagi? Ahmad atau Tirmidzi itu? 3. Hanafi bukan? Imam Bukhari, Muslim, dan satu lagi siapa ya? Ya. Imam Ahmad. Ya, baik. Saya juga pahili ya Bun. Baik, kita cek lagi besok ya. Yang 3 itu siapa saja. Jadi kita akan mempelajari ya. Kalau disebutkan yang 4 tadi ya, Abu Dawud, Tirmidzi, kalau Nasai. Bukhari, Muslim sahihain. Iya, sahihain. Kalau Sahihain. iya, kalau salasah siapa saja? Ahmad, Coba. Tirmidzi, Nasai. Baiklah, akan kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, perhatikan dulu sarahnya saja dulu ya. Wasahahahu, dan telah disahihkan tentang hadis ini Ahmadu oleh Imam Ahmad. Nah, ini diantara, pokoknya kita dalam menyikapi hadis itu apakah derajatnya sahih, hasan atau dhaif ya harus betul-betul dipelajari dulu. Kalau apakah ini bisa dijadikan hujjah atau tidak. Nah, maka kita lihat dulu ya bahwa hadis ini sahih. Nah, hadis ini sering dinamakan dengan hadis sumur budhoah. Sumur budhoah ya. Imam Ahmad menyampaikan bahwa hadis tentang sumur budhoah ini adalah hadis sahih. Nah, Imam At-Tirmidzi menyampaikan ini hadisnya hasan. Abu Usamah menganggap hadis ini hasan ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id dan ulama lainnya dari selain jalur ini banyak. Nah, disebutkan dalam At-Talkhis ya, dalam At-Talkhis bahwa hadis ini telah disahihkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Yahya bin Ma'in, oleh Ibnu Hazm ya. Imam Syekh Al-Albani menyampaikan bahwa para perawi sanad ini adalah perawi yang dari sanadnya Bukhari, Muslim kecuali Ubaidillah bin Rafi'. Nah, sehingga Al-Bukhari menyampaikan kondisi hadis ini tidak diketahui tetapi disahihkan oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi ini adalah hadis masyhur yang diterima oleh para ulama. Nah,
hadis ini sudah disahihkan oleh selain ulama terdahulu, misalnya Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Ibnu Al-Qattan menyampaikan bahwa dalam hadis tersebut ada cacat ya, karena perawinya Abu Sa'id tidak diketahui atau majhul. Tetapi pendapat Ibnu Qattan ini tidak dapat melawan ulama-ulama besar lainnya yang sudah mensahihkan hadis ini. Jadi jangan khawatir, hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian kosakatanya bahwa tohur ya, innal ma'a la yunaj mana tadi itu, bukan yang ini yang kedua ya. Innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat air itu najis gitu. Nah, ini tahur di sini ya dengan fathah, dengan difathahkan ya, tahur ya. Ini termasuknya adalah sigot mubalaghah ya. Kita sudah mempelajari sigot mubalaghah ya. Fa'ulun. Ya, fa'ulun ya, sigot mubalaghah. Nah, yang berarti sigot mubalaghah itu kan sangat ya, jadi Sangat bersih, ya, sangat sangat suci. suci sehingga bisa mensucikan lainnya gitu. Jadi kenapa diartikan suci dan mensucikan, karena ini termasuk sigot mubalaghah, suci dan mensucikan gitu. Kemudian la yunajjisuhu syai'un. Nah, ini jadi dari terkena najis oleh sesuatu, ia diikat oleh satu ikatan, yaitu apabila najis itu tidak merubah salah satu sifat air, yaitu apanya? Baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, nanti memang untuk ini kan masih global ya, hadis nomor 2 masih global, ini akan dirincinya oleh hadis-hadis berikutnya ya. Jadi air itu, sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang bisa membuat najis sesuatu pun kepada air itu. Nah, kecuali nanti ada kecualinya di bawah ya, kecuali apanya gitu. Tapi terpenting pokoknya yang kita pahami dari hadis nomor 2 itu seperti itu saja. Kan hadis itu nanti ada yang di taksis dengan hadis lainnya ya, ada yang sifatnya global kemudian diperinci dengan hadis lainnya. Nah, seperti itu. Baru 2 hadis, gimana, udah pusing ini tentang fikih? Enggak, Gimana Mi? ini usulnya ini kan tematik juga. Kita 2 hari ada Riyadus Shalihin. Nah, gimana kalau yang 1 harinya dipakai untuk mustalah hadis? Jadi kita bahasa Arabnya dapat. Nah, untuk ke fikih ini dilengkapinya dengan mustalah hadis yang di hari kedua Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin kan 2 hari ya. Iya. Nah, yang Riyadus Shalihin sehari, yang satunya mustalah hadisnya gitu. Oh iya. Jadi mustalah istilah-istilahnya biar kita diingat-ingat Iya, lagi iya. ya, kayak tadi akhrajahus salasah itu siapa Nah, saja gitu. misalkan. Yang hadis sahih itu seperti apa, Sahih, doib ya. itu seperti apa gitu. Rijalul hadisnya kenal, lebih digali lagi. Gimana? Jadi tematiknya nanti nyambung. Iya, siap. Yang lain gimana belajar fikih, apakah ada merasa bagaimana ini, merasa pusingkah atau ada sesuatu manfaat yang bisa diambilkah? Sangat bermanfaat, Bu Dokter. Fikih itu untuk Sangat banyak kesempurnaan ibadah. Iya. Nggak apa-apa ya. Iya, Dilanjut ya belajar Bulughul Maramnya, Bapak Ibu, semangat. Siap. Dilanjut, Bu Dokter, dilanjut. Dilanjut. Ya, baik. Oh iya, ini konfirmasi tadi yang akhrajahus salasah itu Abu Daud, An-Nasai, dan Tirmizi ya. Nah, itu jadi kita ingat-ingat lagi kalau dikeluarkan oleh imam yang 3 itu maksudnya siapa? Oh iya, Abu ternyata Daud, Abu Daud, Imam An-Nasai, An-Nasai, dan Tirmizi. Tirmidzi. Seperti Kalau itu. mutafaq alaih Itu Bukhari Muslim ya. Kalau Bukhari muttafaq Muslim. alaih itu Bukhari Muslim. sahihain. Ya, sahihain Bukhari Muslim. Nanti kan ada akhrajahu sittah ya.
ada rawahul jamaah, ada akhrajahu tis'ah. Nah itu kita mungkin tadi kata Umi mempelajari mustalahul hadisnya dulu ya. Ya baiklah, walaupun sederhana hal-hal yang kita pelajari ya, kita seperti bernostalgia nih mempelajari hadis, Quran ya. Jangan pernah merasa jenuh, jangan pernah merasa bosan. Mudah-mudahan setiap qaul Nabi yang kita sampaikan, kita berupaya untuk memahami ya setiap hadis dari Rasulullah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya, keberkahan ilmu dan keberkahan umur dengan mempelajari sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah ini mudah-mudahan pemahaman keagamaan kita semakin hari semakin baik ya. Tafakuh fiddinnya semakin hari semakin diikhtiarkan nih. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam hadis tadi ya, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ya Allah menghendaki seseorang dapat kebaikan itu adalah yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan seseorang itu terhadap agama. Nah kita belajar Bulughul Maram walaupun udah emak-emak ya, kita belajar Riyadhus Shalihin gitu ya, kita belajar bahasa Arab, tafsir Ibnu Katsir, kemudian kita mempelajari tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Nah itu semua mudah-mudahan ikhtiar kita dalam rangka ingin tafaquh fiddin, sehingga kita memperoleh kebaikan semakin hari itu bertambah baik. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fenty. Bagi saya bukan pesantrenan ya, jadi merasa butuh sekali gitu ilmu apa saja kita mengikuti gitu. Alhamdulillah bisa thalabul ilmi di sini, berbagai macam ilmu saya dapatkan. Orang lain mungkin yang pesantrenan sudah pada ngolotok gitu ya, seperti Umi. Saya mah bukan pesantrenan Bun. Sama